Oke baik, selamat pagi mahasiswa sekalian ya. Kembali lagi kita akan melanjutkan kuliah kita pemrograman dasar mikrokontroller bagian yang keempat ya. Dimana kali ini kita akan membahas atau mempraktekkan bagaimana mengimplementasikan pemrograman pada sebuah sistem loop tertutup. Nah, ya. Jadi sebagai plan atau target plan kita di sini saya menggunakan sistem pengendalian cahaya ruangan saja yang saya punyai ya. Dimana secara diagram blok itu seperti ini ya. Ada semacam rumah kecil yang mengilustrasikan pencahayaan ruangannya. Kemudian sistem ini dilengkapi dengan aktuator berupa LED, kemudian sensor cahaya dengan jenis TEM 6000. Nah, kita nanti akan fokus di pemrograman controller ini ya. Bagaimana pengendali, algoritma kontrol mengendalikan sistem ini ya. Ini gambaran rangkaian sistem ya yang saya gunakan ya. Untuk jelasnya mungkin saya coba perbesar di sini ya. Di sini Anda lihat ada sensor yang saya gunakan ya. Kemudian ada aktuator berupa LED 2 buah. Sementara LED ini saya menggunakan driver ya untuk memberikan power tenaga arus lebih kepada LED ini karena microcontroller tidak mampu ya, tidak cukup, maka saya butuh driver di sini untuk mendrive LED ini ya. Tapi sinyalnya dari microcontroller. Dan perlu Anda perhatikan karena fokus kita di pemrograman, Anda harus tahu di sini bahwa hanya dua pin yang kita pakai, yaitu pin D2 sebagai output dan pin A0 sebagai input. Jadi dari sensor dia masuk ke analog input, kemudian setelah diolah dengan algoritma tertentu atau pemrograman tertentu, maka akan menghasilkan output itu yang dikeluarkan lewat pin D2 ini mendrive driver, dan driver ini meneruskan ke LED ya, sistem pencahayaan ruangan ya, seperti itu kira-kira. Dan kita langsung saja ke program ya, atau sistem yang akan kita program. Ya, tentunya pengendali on off ini memiliki yang namanya algoritma ya, yang dapat Anda lihat seperti ini ya. Di sini saya sudah kopikan dulu, saya jelaskan di sini supaya sebentar pemrograman atau saat implementasi coding lebih cepat ya. Jadi seperti Anda lihat di sini, ini saya membuat fungsi kendali on off namanya, di mana dalam fungsi itu akan dilakukan pertama penghitungan error ya, set point kurang input sensor. Jadi fungsi ini memerlukan satu argumen atau satu input ya, input sensor ya. Kemudian dia akan melihat hasil error ini. Jika errornya positif, maka dia akan mendrive atau men-trigger atau meminta output untuk apa? Menaikkan. Output dinaikkan. Jika positif. Jika negatif atau di lain dari itu else ya, maka dia akan meminta menurunkan. Begitu seterusnya ya, karena nanti kan ada set point ya, set point yang akan kita terapkan ya. Misalnya pada contoh mungkin 50 atau 70, nanti kita lihat ya. Oke, itu yang pertama yang ingin saya jelaskan. Kemudian ada fungsi lain juga yang saya gunakan di sini adalah fungsi baca sensor ya, di mana sensor yang saya hasil sensing ya tuh, hasil bacaan sensor pada analog read ini tidak langsung saya gunakan, tapi saya memfilter dulu ya. Filter yang saya gunakan ini sangat sederhana, yaitu filter rata-rata ya. Saya mengambil 5 sampel, kemudian saya membaginya dengan 5 ya. 5 sampel saya ambil, saya tambahkan, kemudian sebagi dengan 5, jadi dapat rata-rata ya. Karena biasa hasil bacaan sensor itu ya, ada sekitar naik turun di ya, tidak terlalu mulus ya, seperti kayak ada riak-riak. Makanya kita harus filter dulu sebelum kita umpankan langsung controller. Nah, ini salah satu penggunaan teknik filter paling sederhana ya. Nanti ada juga moving average ya. Ada juga yang mungkin Anda perlebar rata-ratanya ya. Tadi ini cuma 5, nanti Anda mungkin bisa jadi 10 atau 20. Tapi tergantung desain Anda. Karena semakin banyak juga data yang Anda kumpul, sebenarnya semakin baik, tapi dia head to head dengan waktu komputasi ya, akan semakin panjang juga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan komputasi ya. Jadi itu tergantung Anda, tergantung
sistem yang Anda gunakan seperti apa ya, ataupun microcontroller secepat apa ya, itu semua bergantung ke situ ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melihat live demo ya yang sudah saya siapkan di sini. Mungkin saya ke ini dulu ya, ke bagian sini ya. Saya menjelaskan sedikit tentang sistem yang akan kita gunakan di sini ya. Dimana dapat Anda lihat di sini aktuator yang saya gunakan ya, ada 2 buah LED ya, ultra bright di sini kiri kanan. Kemudian ada satu sensor di sini, sensor cahaya yang sudah sebutkan di atas. Kemudian di dalam sini, di bawah sini ya, di bawah sini ada microcontroller WeMOS yang saya sudah jelaskan tadi ya. Sengaja saya buat kontrolnya di bawah supaya tidak kelihatan, sehingga blok diagram dari sistem ini tetap terlihat di sini ya. Ini namanya platform Dodoku. Ini saya desain beberapa tahun terakhir. Ini hasil terakhir yang saya dapatkan. Saya mencetak PCB-nya sehingga jadi lebih ringkas ya. Kemudian ini ukurannya sengaja saya desain pocket size sehingga Anda nantinya diharapkan mahasiswa yang tertarik ini bisa membawanya di saku saja ya, dibawa kemana-mana. Ketika ada waktu senggang bisa colok ke USB, langsung lakukan pemrograman, walaupun sistemnya sederhana ya. Sederhana. Di sini ada 2 sistem semuanya, sistem pencahayaan dan sistem temperatur. Tinggal Anda pilih nanti mau pasang yang mana ya. Tapi sebenarnya dari sisi informatika Anda bisa mencoba berbagai macam algoritma ya, dengan input dan output yang bisa tersimulasikan secara real time atau langsung di sini ya. Jadi bisa juga dijadikan platform ini sebagai alat untuk menguji algoritma atau mengetes algoritma Anda nanti ya. Oke, itu sekilas tentang produk ini ya. Kita kembali ke laptop ya. Kita kembali ke laptop ya. Jadi di sini saya mau jelaskan dulu pemrogramannya ya. Jadi kita menggunakan Arduino IDE di sini. Nah, struktur program seperti ini ya. Jadi ada seperti biasa ada ya variabel yang harus kita declare. Nah, di sini set point misalnya saya taruh 70 ya. Kemudian error saya nolkan dulu. Kemudian tadi yang saya katakan pin yang akan kita gunakan, pin feedback di A0, kemudian pin control di 2. Ini wajib harus ada ya. Harus sesuai dengan rangkaian hardware Anda ya. Kemudian ini ada variabel tambahan yang akan kita gunakan nanti di dalam di main loopnya, dan kita mengisinya dulu dengan 0 saja supaya aman ya. Kemudian di bagian setup sini ya, saya menegaskan lagi pin feedback itu sebagai input, kemudian pin control itu sebagai output ya. Kemudian saya memanggil serial begin, saya menggunakan ini maksudnya. Kemudian di sini ada analog write pin control 0, artinya saya menolkan dulu pin output kontrolnya sehingga pada saat start pertama kali LED mati ya. Kalau dalam hidup dia akan mati ya. Kemudian di bagian loop sini ya, ini yang harus Anda perhatikan ya. Saya pertama-tama saya melakukan pembacaan sensor ya. Saya memanggil fungsi yang sudah saya buat tadi, kemudian hasilnya saya simpan di present value. Kemudian setelah itu kita akan melakukan map ya, karena memang ranah kerja atau yang kerja di sistem ini ya 0 sampai 100 ya, supaya untuk mempermudah saja saya mengambil angka 0 sampai 100 karena anggaplah pencahayaan berada dari 0 sampai 100% ya, seperti itu. Sehingga saya harus memap hasil bacaan sensor tadi ke dari 0 sampai 23 ya, sesuai resolusi ADC ke 0 sampai 100 ya. Seperti itu, sehingga yang diumpankan juga ke kendali on off itu angka 0 sampai 100. Begitu juga set point nanti harus berada di 0 sampai 100 ya, sebaiknya seperti itu. Nah, disinilah algoritma kendali on off tadi kita panggil, di mana kita mengumpankan input ini kan, map input yang sudah kita mapping. Kemudian output dari fungsi ini kita simpan ke variabel yang namanya output kendali. Nah, output kendali ini karena range-nya 0 sampai 100 lagi, maka kita harus map lagi, karena di WeMOS D1 mini ini di mana dia menggunakan chip microcontroller ESP8266 itu PWM-nya itu 0 sampai 1023 ya. Kalau di Arduino Uno dan sejenisnya itu PWM-nya cuma 0 sampai 255 ya. Resolusinya lebih tinggi yang WeMOS ini ya.
seperti itu, maka saya akan melakukan mapping lagi di bagian output sehingga sesuai dengan resolusi PWM ya, sinyal kontrol ya. Karena kemudian saya akan menuliskan hasil pengolahan tadi ke pin D2 tadi yang sudah kita namakan pin kontrol ya. Oke, seperti itu. Di bagian bawah sini hanya sebagai fungsi untuk monitor saja ya, serial monitor, artinya output yang akan kita lihat nanti ya, seperti set point, kemudian map input, dan kemudian output kendali akan kita lihat nanti hasilnya. Saya akan plot di plotter yang bawaannya Arduino. Kemudian di bawah sini ya saya taruhkan yang tadi saya sudah jelaskan, fungsi kita, dua fungsi, yang pertama kendali on off dan fungsi kedua yang tadi baca sensor ya. Jadi sudah komplit semua program. Kita tinggal melakukan upload ya, seperti biasa. Kita akan mencoba mengecek dulu, jangan-jangan ada kesalahan ya. Kita compile dulu, kalau oke ya compile oke, dan maka kita akan menekan tombol ini ya, yang sebelah sini ya, yang warna putih Anda lihat ya. Oke, sekarang jadi warna kuning ya. Oke, kuning, proses uploading, kita tunggu. Dan ya oke, sudah selesai. Maka supaya sensornya baca akurat, saya pakaikan topi ini ya. Saya sudah siapkan topi dalam bentuk rumah sehingga cahaya yang ke atas tadi ya terpantul ke bawah ya. Saya juga akan mencoba memasang ini ya, serial plotter, dan Anda bisa melihat di sini ya. Di sini ya, Anda lihat ya. Atau di sini ya. Anda lihat sistem berusaha mencari set point. Tadi kita sudah set sekitar 70 ya 70 sekitar situ. Ya, dia akan naik perlahan-lahan, Anda lihat ya, sehingga dia akan naik turun di sekitar angka situ kan. Anda lihat kuning ini, tuk tak kuning itu adalah operation value nya, sementara yang hitam ini sinyal kontrol ya. Jadi seperti itu. Dia dengan demikian ya, sistem ini sudah berfungsi dengan baik ya. Ya, tapi dia naik turun ya. Mungkin Anda bisa melihat di bagian sini ya. Tidak terlalu kental ya, karena frekuensinya agak tinggi ya. Mungkin kita coba sekarang melakukan sedikit perubahan. Mungkin kita coba ganti ininya jadi 50 ya, set point. Kemudian jedanya coba kita agak perlambat ya. Memang ini tadi 100 milisecond untuk kita mau lihat seperti apa dia naiknya seperti apa. Kita coba upload lagi ya. Uploading. Kemudian ya, dan kita pindah ke ya, kita matikan dulu serial plotnya, kita mulai lagi ya. Serial plot harus cepat, nanti dia sudah naik, saya terlambat lagi. Anda lihat di sini ya, serial plotnya udah main ya. Dia akan naik perlahan-lahan. Ya, kita tunggu saja ya, karena saya terlanjur men-set jedanya setiap 1 detik dia mengupdate ya. Jadi dia akan mencoba naik terus ya. Nah, perhatikan dia sudah hampir ya, sudah naik ya, sudah lewat, berarti dia perintahkan turun mati ya. Jadi dia masih di bawah lagi ya. Masih di bawah lagi. Ya, naik turun di sekitar set point ya. Tidak perlu saya lanjutkan, saya hanya ingin melihatkan secara zoom prosesnya tadi di sini ya. Tapi yang Anda perhatikan yang warna ini kuning ya, dia sudah mendekati set point, ada naik turun di sekitar set point ya. Dimana trennya tadi Anda sudah lihat kan. Trennya dia ini ya. Trennya dia ada awal dari 0, dia naik seperti ya. Oke ya, saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pengendali on off ini. Semoga Anda bisa mengerti dan bisa Anda implementasikan. Tentunya tergantung dengan sistem yang Anda desain nanti, atau tergantung dengan kebutuhan sistem, cocok apa tidak ya. Seperti itu, dan semoga Anda memahami dengan baik. Sampai jumpa dan terima kasih atas perhatian.